Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat melakukan tatap muka kembali. Amin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sel prokariotik dan eukariotik. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang transport melalui membran. Sebelumnya, ya, membran sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel hewan. Ini membran sel jika diperbesar maka mempunyai struktur sebagai berikut, yaitu ada rantai karbohidrat, ada glikolipid, kemudian dua lapis fosfolipid, kemudian kolesterol atau lipid, kemudian protein integral, kemudian glikoprotein integral, ya, kemudian protein periferal. Nah, ini bagian-bagian atau struktur dari sebuah membran sel. Jadi salah satu fungsi dari membran sel ini yaitu sebagai alat transport atau pengangkutan dari maupun ke dalam sel. Sistem transport sebentar. Nah, sistem transport melalui membran dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif ini transport atau pengangkutan yang tidak memerlukan energi, sedangkan aktif ini yang memerlukan energi. Pasif sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Sedangkan yang aktif nanti ada tiga, eksositosis, endositosis, pompa ion Na dan K, natrium dan kalium ya. Nah, pada transport pasif yang difusi, pada proses difusi ini terjadi perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melalui membran ya, tanpa melalui membran. Contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membuat, yang contoh sederhana, saat kita membuat teh manis, bahan yang kita sediakan air, teh celup, kemudian gula. Dari tiga bahan ini mana yang termasuk larutan yang berkonsentrasi tinggi? Teh celup dan gula. Sementara air ini konsentrasinya rendah. Saat kita membuat teh manis ya, air panas, kemudian kita masukkan gula, kita masukkan teh celup, kita aduk. Di sini terjadi perpindahan. Gula larut dalam air. Kemudian tehnya juga begitu ya. Warna akan teh celupnya akan nanti sehingga airnya menjadi warnanya coklat. Jadi di sini terjadi perpindahan dari konsentrasi tinggi gula dan teh celup tadi nanti larut dalam air ya, sehingga menghasilkan teh manis yang warnanya coklat dan rasanya manis. Dan rasa manis ini terdapat di semua bagian, tidak hanya di atas, di tengah atau di bawahnya saja, tidak, tapi seluruh bagian. Itu contoh difusi. Kalian cari lagi contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, banyak ya. Misalkan saat kalian menyemprotkan minyak wangi ya, itu ruangan yang awalnya tidak berbau, setelah kalian menyemprotkan minyak wangi kan menjadi aromanya semerbak. Nah itu yang difusi ya. Dan contoh lainnya nanti kalian cari sendiri, banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian osmosis. Kalau osmosis di sini perpindahan zat
melalui membran, ya, semi permeable. Osmosis sendiri dibedakan menjadi dua, endoosmosis dan exoosmosis. Endoosmosis, ya, ini perpindahan dari konsentrasi larutan di dalam sel ini lebih tinggi daripada di luar sel, ya, sehingga air di luar sel masuk. Ya, jadi larutan di dalam sel itu lebih tinggi daripada yang di luar. Ini menyebabkan air yang konsentrasinya rendah masuk ke dalam sel, maka disebut endositosis. Sebaliknya exositosis, jika konsentrasi larutan di dalam sel lebih rendah daripada yang di luar, ya, di luar sel. Ini yang menyebabkan cairan di dalam sel nanti akan keluar, ya. Osmosis ini dapat menyebabkan kematian sel, ya, karena sel akan mengalami kerusakan, ya, membran selnya. Nah, kemudian transport aktif, exositosis. X itu keluar, sitosis. Jadi di sini proses pengeluaran zat yang tidak berguna, ya, dari dalam sel. Misalkan ini dilakukan oleh sel lisosom, ya, setelah menghancurkan zat asing maka kemudian akan dikeluarkan. Endositosis masuk, ini masuknya zat asing ke dalam sel. Nah, ini contohnya pada proses fagositosis. Kemudian amuba, ya, memakan paramecium, ya, itu masuk, jadi masuk ke dalam sel, dimana pada proses pemasukan dan pengeluarannya ini memerlukan energi. Kemudian pompa ion natrium dan kalsium. Nah, ini tentang macam-macam transport melalui membran sel. Nah, selanjutnya ini, ya, keadaan osmosis. Ini suatu larutan hipertonis, isotonis, kemudian hipotonis. Kemudian ini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel darah merah, ya. Sel darah merah ini jika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis yang lebih pekat, maka akan mengalami krenasi, ya. Kemudian jika dimasukkan